bawakan ke ke pelatihan ini sekaligus diberitahu sama ke Dinas Pendidikan. Apakah ada manfaatnya kita pertemuan ini? Kedua, apakah ada berkembangnya sekolah itu? Jadi Bapak Ibu, sedikit saya beritahu, memang kami di sana pelatihan melelahkan kali. Memang harus kerja keras ya, bagaimana supaya kita ini maju dan berkembang. Sekolah yang paling miskin, yang paling susah hanya PGRI, yang lainnya semua gede-gede ya. Jadi kita bahas itu. Ini yang saya mau minta nanti kepada Bapak Ibu untuk mengisi angket ini sederhana aja, supaya kita tahu bersama bagaimana memajukan sekolah ini ya. Kami buat di sini, ini juga umum, bisa juga kita kembangkan. Yang pertama ini pemecahan masalah pembelajaran ya. Judul pertama ini masalah utama pembelajaran kita apa. Aku ambil bagian, aku buat topik atau aku buat judul, siswa kurang berminat belajar atau bosan. Itu yang aku ambil judul topik sesuai dengan keadaan kita dan masalah kita. Dan memang kenyataan seperti ini saya buat lagi dikarenakan sekitar masyarakat kita ini masyarakat yang daerah tertinggal atau daerah yang miskin, yang susah. Jadi cara minat belajar, masa daerah minum. Saya simpan di sini belakang aja. Jadi masalah siswa sekarang itu menjadi ukuran utama bagi kita. Sebenarnya siswa kenapa bosan? Kenapa tidak doyan belajar terhadap pelajaran Bapak Ibu? Gurunya yang bermasalah, bukan siswa. Siswa itu datang dari objek kita. Dia datang untuk belajar, dia datang untuk menimba ilmu, dia datang supaya pintar. Nah, gurunya yang masalah. Ada guru yang model dosen, terangkan, ngerti tak ngerti, wes lah situ, bantai lah situ. Ya, ada guru, ya, hanya emosi aja, marah-marah. Akhirnya anak-anak tidak bisa tercapai apa yang kita inginkan. Dan lebih parahnya lagi, Dapodik sekarang ini sudah mengukur jumlah ya. Kalau jumlah murid kita kurang dari 20, alamat tutup. Nah, saya sangat kecewa sekali karena SMP daripada Parulian itu ada murid kita belum dikeluarkan mereka. Ada kemudian daripada negeri, ada dari sekolah lain lagi ya. Kita nggak bisa mengakses, nggak bisa kita ambil karena mereka tahan. Nah, kejahatan seperti ini atau cara-cara mereka itu nggak bisa lagi ke depan nanti. Kenapa? Kalau jumlah kita murid kita kurang dari 60 atau per kelas 20, maka kita akan bakal tutup. Siap-siaplah Bapak Ibu mencari tempat yang lain kalau memang Bapak Ibu tidak bekerja keras. Siap-siaplah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun sekarang harus kita pacu ini. Nah, model-model inilah kami dipelajari. Ada model PowerPoint, kawan-kawan dari sekolah-sekolah masing-masing punya nilai plus. Masing-masing punya sekolah nilai plusnya sendiri. Ada WR Prakman 1, ada Wiyata Dharma, ada sekolah yang banyak yang sekolah-sekolah yang gede-gede punya metode yang baru. Nah, cara-cara itu semua itu sudah mereka terapkan. Nah, berbagi pengalaman bagi kita, ada yang buat bentuk PowerPoint, ada Google Forum ya. Kita kerjakan kemarin di Berita Sija, sudah diberitahukan, tapi kita nggak menindaklanjuti, nggak berkembang, nggak bertumbuh. Nah, sekarang ini kita harus belajar. Kenapa? Pak Jai ada potensi dalam hal itu. Bisa juga kita undang narasumber lain. Tapi karena ada Pak Jaya yang sudah mampu itu, apa salahnya kita berdayakan supaya kita bisa berbagi semua, ya. Nah, ini nanti saya kasih angket ini, Bapak bisa jawab nanti menurut cara Bapak, menurut pola pikir Bapak, supaya kita ini bermutu dan berkembang. Nah, salah satu yang kita ambil tadi bagian model media pendidikan atau model pembelajaran itu ada dua, ya banyak ya yang kita menurut pengamatan saya
PowerPoint itu sangat menarik untuk belajar ke siswa. Sangat menarik. Nah, salah satu keberhasilan teman-teman yang di Saras, ada sekolah dari muridnya tadi hanya 80 orang, sekarang udah 400-an orang. Itu Helvetia, Eka Prasetya kalau salah di Helvetia. Eka Prasetya. Nah, itu udah banyak siswa dia, ya. Yang kedua, dia pakai kawan-kawan yang lain ada model video. Ada model video. Nah, itu saya tanya sama Pak Jai, susah nggak kita kerjakan? Butuh banyak biaya nggak tuh ke situ? Enggak, hanya memvideokan aja. Misalnya ada pelajaran yang ibu videokan aja, baru nanti tampilkan sama anak-anak. Di kelas boleh, di linkkan, di apakan, sampaikan sama anak-anak, boleh. Ada bentuk Google Classroom. Ini yang kemarin ya Jai, Pak Jai, yang kita laksanakan kan? Gagal kan? Nggak berjalan. Apa kendalanya? Ini yang mau kita kerjakan. Ya, apa kendalanya? Terus kemudian ini ada Google Form ya, isian ya. Itu kan sudah kita kerjakan kemarin. Bahkan kita lihat baik dari Universitas Budi Dharma sudah datang kemarin, yang sudah tapi kita tidak lanjuti. Nah, mau tak mau situasi sekarang ini, ya, apalagi nanti di bulan 7 ini jadi Menteri katakan tadi membuka tatap muka, kita tidak kualan lagi. Terus sebagai penambah majunya sekolah ini, kita harus ada nilai plus kita. Udah kita sekolah numpang, muridnya banyak yang aneka ragam ya. Dari bentuk kecerdasannya kurang, kemampuan ekonominya kurang, ya. Jadi kita harus, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa maju dan berkembang? Nah, saya diskusi sama Pak Jai, mana yang bisa? Oh, bentuk PowerPoint belum pernah kita kenalkan. Kemarin Bu Tompul sudah buat, tapi secara keseluruhan belum, ya. Jadi Ibu Tompul sudah tahu, mungkin dibantu anaknya Nandu ya. Yang lain kurang tahu. Nah, inilah kita mau pelajaran. Kalau bisa kita pelajaran ini mau 2 hari, mau 3 hari, nggak apa-apa. Kita jalankan aja, kita sediakan makan minumnya, kita sediakan. Tapi bagaimana supaya kita nambah murid gitu? Cerdas gurunya. Ingat ya, ada teman saya itu Tony, cerdas sekali otaknya memang, dari Wiyata Dharma, orang Chinese. Ya, cerdas otaknya. Dia bilang, saya mau bagikan ilmu Pak. Semakin saya ngajari orang bapak-bapak, semakin cerdas, semakin cepat aku mengerti. Bahkan sekarang dia sudah dibayar sama orang apa namanya, Google. Dia dibayar sebagai tutor dia sekarang secara nasional. Udah dikirim dia ke Bali. Nah, ini diusulkan dia mau kirim ke Jepang gitu, belajar lagi. Nah, dia mau ngajari, dan kita pun kalau Bapak mau undang saya mau. Bayar Pak? Enggak usah. Penting saya foto-foto, tempat lokasinya, udah kirim. Dan ini sekarang, tapi kita harus masuk ke dalam program mereka. Tentu biaya nggak masalah. Dan kita pun sudah perpanjang ya Pak Jaya. Sudah kita perpanjang website kita. Dan sengaja tugas-tugas yang saya kerjakan yang di sana sudah kita masuk ke website ya, ke Drive PGRI. Nanti bisa lihat di situ. Nah, nanti bisa dilihat. Sengaja saya masukkan di situ supaya kita bisa belajar. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Kalau kita butuh waktu nanti 2-3 hari, nggak apa-apa. Kita lanjutkan, kita bayar, daripada ya kita sediakan konsumsinya, makan minumnya kita sediakan. Nah, ini pun nanti menurut Pak Jai. Bagaimana dari Pak Jai katanya ini bisa, kita lanjutkan. Nah, laptop saya sengaja bawa 6 biji atau 6 biji supaya kita bisa. Tapi kalau alangkah baiknya kalau punya Bapak Ibu ada laptop lebih bagus, karena bisa tidak lanjuti belajar di rumah gitu ya, supaya bisa berkesinambungan. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Ini saya fotokopi, nanti Bapak Ibu kerjakan secara lisan, dan itu kita kumpul lagi. Ada mau ditanya atau Pak Jai mau jelaskan dulu berapa lama kita bisa gunakan ini?